poin apa saja yang dinilai dari channel Limbata saat mengikuti kontes. Jadi untuk bisa dapat poin 10 atau poin maksimalnya itu cukup, jadi dari depan sampai belakang rim dorsal atas nih contohnya ini. Nah ini untuk bisa dapat poin maksimalnya di angka 5 itu warna. Jadi kesimpulannya, jika pengen ikut kontes khususnya untuk kelas Limbata itu yang Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Kali ini saya akan coba membahas soal poin penilaian kontes pada channel Limbata. Jadi kali ini itu saya mau coba bahas poin apa saja yang dinilai dari channel Limbata saat mengikuti kontes, poin penilaian apa yang terbesar di kontes kemarin, dan penjelasannya. Oke, sebelum itu saya ingatkan lagi, ini cuma pendapat pribadi saya ya, versi saya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi maaf kalau ada yang keliru. Oke, saya cuma sharing aja, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas soal poin apa saja yang dinilai dan apa yang harus diperhatikan dari Limbata teman-teman jika ingin ikut kontes. Oke, untuk poin yang pertama udah pasti dari adaptasinya. Nah, untuk poin adaptasi ini merupakan poin yang paling tinggi di antara poin lainnya ya. Poin maksimal yang bisa didapatkan itu 10. Dibandingkan dari poin-poin lainnya, adaptasi ini merupakan yang paling tinggi poin maksimalnya. Jadi bisa dikatakan untuk poin adaptasi ini penting banget. Contohnya ini kan ada poin-poin penilaiannya ya. Ini ada adaptasi, rim, warna, mental, anatomi, proporsional badan. Nah ini yang paling tinggi maksimalnya itu adalah poin adaptasi yang bisa mendapatkan poin 10. Nah, jadi untuk bisa dapat poin 10 atau poin maksimalnya itu cukup ikannya itu mau aktif, penguasaan tanknya bagus tanpa diajak interaksi sama jurinya. Jadi saat dideketin itu ikannya udah langsung mau aktif gitu, langsung mau respon, itu udah bisa dapat poin maksimal dari poin adaptasi ini. Atau minimal ya 1 kali interaksi menggunakan tangan dan mau respon bagus, itu juga bisa dapat poin maksimalnya. Jelas ya? Jadi ya asalkan ikan teman-teman itu saat di rumah udah dilatih adaptasinya, walaupun udah ganti sumber air, ganti settingan tank, itu ikannya tetap cepat adaptasinya, ya insya Allah saat di kontes juga akan aman adaptasinya. Asalkan saat di perjalanan juga aman ikannya. Oke, jelas ya untuk poin adaptasi ini. Kemarin Sena itu sama Sumbul ini juga poin adaptasinya dapat poin maksimal. Ini Sumbul ini di kelas Limbata Junior dapat poin 10 semua ya untuk adaptasinya. Ini 10 untuk adaptasi, untuk poin adaptasi. Sena juga ini di kelas Limbata Beginner dapat poin 10 semua untuk poin adaptasinya. Jadi dapat poin maksimal semua. Lanjut yang kedua untuk poin rimnya. Nah, untuk poin rim ini sebenarnya agak panjang ya penjelasannya, tapi di sini akan saya jelasin secara singkatnya aja biar videonya itu nggak kelamaan. Oke. Untuk poin rim itu poin maksimalnya di poin 6 guys. Kalau tadi itu adaptasi poin maksimalnya 10, nah kalau rim ini poin maksimalnya 6. Nah, untuk bisa dapat poin rim maksimal itu setiap kelas Limbata beda-beda ketentuannya, jadi tergantung kelasnya. Nah, kalau pengen dapat poin rim maksimal itu nggak bisa asal tebel doang rimnya. Kalau yang tebal misal dorsalnya aja, rim ekornya tipis, nggak rapi, ya nggak akan bisa dapat poin maksimal. Harus gimana ya? Ya seimbang gitu, dari rim dorsal, ekor, sama anal itu juga harus sama-sama tebal dan rapi. Rapi di sini itu maksudnya adalah rimnya itu penuh, dari dorsal, ekor, sama anal itu rimnya penuh semua. Nggak ada yang bocor gitu, rapi. Contohnya itu kayak gimana ya? Ya kayak gini bentar. Ini, nah dari dorsal atas itu, dari depan, nah di sini sampai belakang itu rimnya penuh, nggak ada yang bocor. Ekornya juga dari ekor atas sampai bawah itu, nah itu dari ekor atas sampai bawah itu harus penuh, nggak ada yang bocor, maupun tipis bagian. Jadi dari atas sampai bawah itu full rapi penuh gitu ya. Jadi rimnya itu tebal, utuh, dan penuh di setiap ujung-ujungnya. Nah, untuk ketentuan seberapa tebal rimnya jika pengen dapat poin maksimal itu sesuai sama kelasnya. Setiap kelas itu beda-beda. Contohnya ini kan kelas junior ya, Limbata Junior sama Limbata Beginner itu kelasnya beda-beda untuk ketentuan ketebalan rimnya itu beda-beda. Limbata Beginner sama Limbata Junior ini ketentuan ketebalan rimnya itu beda-beda. Jadi ya nanti kalau misal teman-teman ikut kontes pasti akan dikasih ketentuan poin penjuriannya, termasuk untuk ketentuan ketebalan rim yang diperlukan untuk bisa dapat poin maksimalnya. Jelas ya? Intinya rim itu harus rapi dan utuh atau penuh. Lebih tebal lebih bagus asalkan rapi, nggak ada yang bocor. Utuh, misal dari bagian depan sampai belakang dorsal itu sama-sama ketebalannya, atau dari ekor sampai bawah itu ketebalannya sama. Jangan dari depan tipis terus ke belakangnya semakin tebal itu, nah itu belum bisa dapat poin maksimal. Jadi utuh seperti yang saya bilang tadi, utuh dari bagian depan dorsal. Kalau misal dari dorsalnya ya, dari dorsal itu di depan itu dekat kepala sampai di ujung dekat ekor itu harus sama ketebalannya, rapi gitu, sejajar. Jadi dari depan sampai belakang rim dorsal atas ini contohnya ini, nah ini kelihatan ya, nah ini
harus tebal, sama-sama tebal dari depan sampai belakang ini sejajar gitu kan, nggak boleh depan tipis terus belakang tebal banget, itu jangan. Sama ekornya juga dari atas sampai bawah itu juga harus ketebalannya itu sejajar, nggak boleh tipis banget terus tebal banget. Nah itu belum bisa dapat poin maksimalnya. Jelas ya. Contohnya untuk sumbul ini kemarin dapat poin 5 dari 2 juri ya. Ini rim, untuk poin rim dapat 5 ini dari 2 juri. Ini 5, yang satunya dapat poin 4. Kita ambil contoh yang poin 5 ini ya. Nah, kenapa bisa dapat poin 5? Itu karena kalau saya lihat dari live penjurian kemarin itu rimnya sumbul ini udah rapi, utuh juga, cuman dari dorsal atasnya itu, rim dorsal atas itu kurang tebal untuk bisa dapat poin maksimal atau poin 6. Presentase ketebalan rimnya sumbul itu kurang dari ketentuan poin penilaiannya di kelas Limbata Junior untuk bisa dapat poin maksimalnya. Jadi dia belum bisa dapat poin maksimal. Mentok cuma dapat poin 5 dari 2 juri ini. Oke. Ya, jadi itu untuk penjelasan singkat soal poin rim ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut untuk yang ketiga yaitu poin warna. Untuk poin warna itu poin maksimalnya itu bisa dapat di angka 5. Untuk poin warna ini yang dinilai itu dari warna dasar badan dan gradasi warna pada vintel. Untuk bisa dapat poin maksimalnya di angka 5, itu warna dasar badannya itu harus hitam. Dan gradasi warna pada vintel itu terlihat jelas. Jadi biasanya kalau misal di rumah itu kan settingan tanknya itu serba gelap kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Atau kadang juga ada substratnya yang bisa bikin tampilan warna badan ikannya itu kelihatan lebih hitam. Nah kalau di kontes itu rata-rata backgroundnya itu putih dan tanpa substrat. Jadi otomatis warna limbatannya nggak akan sama seperti saat di rumah. Akan kelihatan lebih pucat kalau misal warnanya itu belum stabil. Nah kalau warnanya udah stabil dan emang warna dasar badannya itu hitam, dipindah-pindah settingan tank pun juga akan tetap hitam. Tetap hitam warna badannya, dan itu yang bisa dapat poin bagus untuk penilaian warnanya. Jadi intinya kalau warna badan limbatannya itu hitam saat pencurian, dan gradasi warna pada vintel itu terlihat jelas, itu bisa dapat poin maksimalnya. Nah kalau sumbul sama Seina ini itu belum bisa dapat poin maksimal, karena warna dasar badannya itu masih di abu-abu, belum hitam. Kalau sekarang ini mungkin warnanya si sumbul ini kelihatan lebih pekat ya daripada yang kemarin, yaitu karena settingan yang saya pakai sekarang itu serba gelap, semuanya gelap, background hitam, sama walaupun ini nggak pakai substrat tapi ini saya kasih background hitam juga di dasarnya ini, jadi kelihatan lebih hitam. Dasarnya ini juga saya kasih background hitam ya, ini kaca paling bawah ini sebelum styrofoam ada background hitamnya dulu, makanya dia lebih kelihatan lebih pekat. Oke. Nah, karena di kontes kemarin itu masuknya masih di abu-abu, belum hitam, makanya ini sumbul ini dapat poin 4 dari 2 juri ini, 4, dan 3 dari 1 juri lainnya. Nah, kalau Seina itu juga sama, masih di abu-abu, cuman ini dapat poin 4 dari 1 juri dan poin 3 dari 2 juri. Nah, ini untuk warna 3, satunya 4. Nah, jadi ya kalau misal pengen dapat poin maksimal di poin warna, itu warna dasar badan limbatannya itu harus hitam dan gradasi warna pada vintel itu terlihat jelas, oke? Ya, jadi itu sedikit penjelasan untuk poin penilaian warnanya ya. Oke. Lanjut kemudian yang keempat adalah di sini ada poin mental. Oke, ini yang keempat ada poin mental. Nah, kalau mental ini poin maksimalnya itu juga 5, guys. Nah, untuk bisa dapat poin maksimalnya yaitu di poin 5, itu respon ikannya harus agresif. Saat diajak interaksi gini, itu respon ikannya harus agresif sampai mau gigit kaca. Jadi bukan cuma flaring doang, tapi sampai mau gigit kaca, itu baru bisa dapat poin maksimalnya. Atau ya kalau enggak bisa sampai mangap-mangap. Kalau cuma flaring teritori nggak sampai gigit kaca, itu cuma dapat poin 4. Dan kalau cuma mau respon doang, nggak sampai mau flaring, dan itu pun responnya telat, itu cuma akan dapat poin 3. Jelas ya? Nah, contohnya ini, kalau sumbul ini kan kemarin itu nggak sampai mau flaring ya. Dia tuh cuma respon doang, dan itu pun responnya telat, guys. Jadi itu, kalau untuk poin mental, sumbul ini cuma dapat poin 3. Dari ketiga juri itu semuanya dapat poin 3 nih. 3 ya. Ini untuk kelas Limbata Junior atau si sumbul ini. Nah, kalau untuk Seina, poin mentalnya itu dapat di angka 4 untuk 2 juri dan 3 di 1 juri ya. Karena emang Seina kemarin itu saat penjurian, dia itu mau flaring teritori. Walaupun nggak sampai mangap-mangap, dia itu mau flaring teritori kayak gini ya. Cuma flaring biasa kayak gini atau flaring teritori. Nggak sampai mau mangap-mangap. Jadi dia tuh cuma dapat poin 4 ya. Nah, oke. Jelas ya? Oke, itu untuk poin mental ya. Nah, lanjut untuk poin yang kelima ya. Poin yang kelima itu ini ada poin, bentar. Ada poin anatomi, guys. Nah, untuk anatomi ini poin maksimal yang bisa didapatkan yaitu cuma 3, guys. Untuk poin anatomi ini itu yang dinilai dari kelengkapan badan limbatannya. Jadi dari dorsal, sirip, ekor, semua tulang sirip itu lengkap, nggak ada yang bengkok maupun nggak ada yang luka. Dan badannya juga lurus, nggak bengkok. Ikannya itu sehat, nggak sakit. Matanya juga nggak berkabut. Ya, pokoknya nggak ada minus dari badan limbatannya. Kalau pengen dapat poin maksimal, jelas ya. Jadi harus lengkap, badannya lengkap, nggak ada minus, nggak sakit, nggak ada yang bengkok. Jadi itu bisa dapat poin anatomi maksimal atau poin 3. Contohnya ini sumbul kemarin alhamdulillah dari segi poin anatomi itu semua dapat poin maksimal.
dapat poin 3 semua ya dari poin anatomi dari ketiga juri. Jadi ya bisa dikatakan kalau soal anatomi Sumbul ini aman. Nah kalau Shaina itu ada yang kasih nilai 2 ya, karena emang kemarin itu ada bagian satu spot yang minus, yaitu di bagian sirip dasinya. Yang di bawah itu dekat parut itu ada yang bengkok. Jadi kemarin poin anatominya itu ada yang dapat 2. Oke, mungkin yang 3 ini mungkin nggak lihat ya. Mungkin nggak lihat ada spot minus di bagian sirip dasinya Shaina. Oke, jadi itu tadi untuk penjelasan poin anatomi, semoga bisa dipahami. Lanjut untuk poin yang terakhir, yaitu poin proporsi badan atau proporsional. Nah, kalau di kontes kemarin itu poin dari proporsi badan ini nilai maksimalnya emang cuma satu aja guys. Cuma satu nilai maksimalnya. Jadi asalkan ikan nggak kegemukan, nggak kekurusan, itu tetap dapat poin maksimal, yaitu poin 1. Kalau misal ikannya kegemukan atau kekurusan, itu ya nggak dapat nilai, alias 0. Jelas ya untuk poin proporsi badan ini. Kemarin Sumbul sama Shaina itu untuk poin proporsi badan sih dapat poin maksimal semua ya, dapat poin 1 semua. Ini untuk kelas limbata junior sama beginner, ini dapat poin 1 semua untuk proporsi badan ya, Shaina sama Sumbul. Oke, jadi itu ya untuk penjelasan poin penilaian kontes untuk channel limbata. Mungkin ini belum terlalu detail, tapi ya semoga aja bisa dipahami intinya. Jadi kesimpulannya, jika pengen ikut kontes khususnya untuk kelas limbata itu yang diperhatikan jangan cuma adaptasi. Kayak misal, asalkan punya limbata yang adaptasinya cepat, terus langsung diikutin kontes gitu. Itu saran saya sih jangan ya. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja sih, saya juga nggak ngelarang. Cuman kalau misal emang pengen ngejar dapat juara, itu ya harus diperhatikan poin penilaian lainnya, nggak cuma poin adaptasi. Walaupun adaptasi itu poin maksimalnya paling besar, paling tinggi, tapi harus perhatikan juga poin-poin lainnya. Dari rim, mental, anatomi, warna itu juga perlu dan penting untuk diperhatikan. Karena kalau cuma ngandelin adaptasi, yang lain poinnya kurang, ya sama aja mungkin akan kalah sama ikan saingan yang lain. Oke, paham ya? Ya, saya ulangi lagi, itu cuma pendapat saya cuma sharing aja apa yang saya tahu berdasarkan pengalaman kemarin. Oke, itu aja untuk konten kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saling mengingatkan aja kalau misal ada kesalahan, biar kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah support selama ini, cukup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.